Fakta terbaru terungkap dalam kasus pembunuhan disertai pencurian dengan kekerasan, curas, yang melibatkan anggota Polres Palangkaraya, Brigadir Anton Kurniawan Setianto sebagai pelaku dan Budiman Arisandi sebagai korban. Ternyata, mobil yang dicuri Brigadir Anton setelah menembak Budiman sebanyak 2 kali dijual ke seorang anggota TNI. Hal ini diungkap oleh pengacara Brigadir Anton, Suryansyah Halim. Dikutip dari Kompas.com, Halim menuturkan kliennya berpikir ulang lantaran dinilai aksinya sudah melampaui batas. Dia menuturkan, sebenarnya, Brigadir Anton hanya berniat memalak Budiman dan tidak sampai membunuh korban. Namun, tersangka lain yaitu sopir yang mengendarai mobil yang ditumpangi Brigadir Anton, Haryono, justru memiliki ide untuk membawa mobil pikap milik korban ke lokasi sepi. Adapun lokasinya berada di dekat rumah orang kenalan dari Haryono. Di tengah perjalanan, Heri berinisiatif agar mobil curian itu disimpan di depan rumah temannya, di Jalan Tinggang Ujung, di situ sepi, lalu diantarlah ke situ, kata Halim, dikutip pada Jumat, tanggal 20 Desember tahun 2024. Selanjutnya, imbuh Halim, pada malam yang sama, Brigadir Anton dan Haryono mencari orang untuk mengosongkan pikap dari barang-barang yang dibawa oleh sopir. Lalu, mobil korban lantas dijual lewat perantara oleh seseorang yang bernama Adi. Halim memperoleh informasi bahwa pembeli dari mobil curian Brigadir Anton adalah seorang anggota TNI. Melalui Adilah mobil itu dijual lagi ke, dengar-dengar sih, yang beli, oknum anggota juga, oknum TNI sih infonya. Tinggal dipastikan lagi kepada penyidik, ujarnya. Halim menuturkan, dari hasil penjualan mobil curian milik Budiman, kliennya memperoleh untung paling besar. Sementara, Haryono memperoleh uang sebesar 15 juta rupiah dari total harga jual mobilnya 50 juta rupiah. Adi selaku perantara pun turut memperoleh uang dari penjualan tersebut. Anton memang dapat bagian yang lebih besar. Selain diberikan ke Haryono, dia juga membagikannya ke perantara penjual. Ada di berita acara pemeriksaan, BAP, katanya. Dia tidak bisa membawahi bawahannya sendiri. Baiklah, untuk selanjutnya, silakan untuk perwakilan dan hak dan keadilan yang sudah direnggut oleh kalian. Di mana kami masyarakat yang harusnya mendapatkan keamanan, malah kami mendapatkan tindakan-tindakan represif dari kalian. Walaupun hari ini kalian mengatakan banyak yang baik, tapi tidak benar. Kami selamat libur lantai, salam sujud keranda melempang. Adil kata lindungi kami keseruga sehat baju mata. Selamat pagi kawan-kawan dan majikan. Kami selamat libur lantai, salam sujud keranda melempang. Adil kata lindungi kami keseruga sehat baju mata. Selamat pagi kawan-kawan dan kami yang seharusnya sebagai pelindung, sebagai pengayom kami masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah, harapannya dari kasus-kasus yang... Jadi tujuan saya di sini mewakili Anton ya sebagai kuasa Anton. Tadi saya barusan ketemu di hutan. Harapan Anton dia mau buka-bukaan semua. Sebab menurut Anton selama ini pemberitaan di media itu masih ada yang ditutup-tutupin. Jadi kali ini saya menceritakan semua versinya Anton yang sesuai dengan BAP. Jadi pertama kali ya kan Heri, saya panggil itu Heri ya, yang tersangka satunya. Nah, itu video call si Anton waktu di Polres itu jam 3 sore. Posisi Anton itu sudah pulang dari dinas jam 3, video call untuk janjian ketemuan. Nah, Anton keluar dari Polres, posisi si Heri itu di jalan menuju Polres. Akhirnya mereka ketemuan di depan museum Bupapasan. Nah, ngelihat sama-sama mobil, Anton stop, Heri putar balik, nemuin lah di situ. Terus saat mereka ketemu di depan, disepakatin kita satu mobil aja. Nah, jadi mereka harus sepakat ke kosnya si Heri.
ya kan, kos Heri untuk meninggal mobilnya si Heri. Jadi mereka satu mobil menggunakan mobil Anton yang Sigra itu. Jadi tujuan mereka menggunakan mobil Sigra itu adalah, maka ya, Anton punya aplikasi e-tilang. Jadi tujuan mereka untuk mencari uang receh lah bahasanya ya kan. Jadi saat mereka keliling, mereka sambil ngelihat plat nomor. Jadi saat tadi ditemukan mobil-mobil yang mencurigakan, mereka cek sesuai nggak nomor plat ini, warnanya, tipenya dan lain-lain. Saat menemukan ada yang tidak cocokan, mereka stopkan mobil itu dengan harapan ya tadi ngambil uang damai 86 dan lain-lain. Mereka keliling itu. Setelah jam 3 itu mereka keliling dalam kota, ya kan? Terus dilanjutkan arah ke Banjarmasin. Jadi keluar dari RT Milono belok kiri. Keluar sampai ke arah Banjarmasin di daerah Tumbang Nusa, ya kan? Posisi jalan Heri mengeluarkan sabu. Mereka menyabu dulu di pinggir jalan. Nyabu lah mereka di situ. Nah, pertanyaan si Anton, tahu nggak sabunya dari mana? Nggak tahu, ini Heri yang mengeluarkan. Mereka nyabu di situ, ya kan? Sambil jalan, sambil tetap mencari mobil-mobil yang mencurigakan. Jadi sepanjang jalan itu, mobil yang mencurigakan cek plat, cek lain-lain. Nah, sampai di daerah Kasongan, Anton ketiduran. Ketiduran. Tahu-taunya bangun kurang lebih jam 6 pagi di daerah Pulpis. Nanya lah si Anton nanya, "Bu, kenapa ini sampai Pulpis?" Kata si Heri, dia sudah sampai simpang 4 Banjarmasin yang pos polisi itu. Jadi sampai situ mereka putar balik. Heri katanya sampai sana dia putar balik. Anton kebangunnya jam 6 di Pulpis. Istirahat sebentar mereka, ya kan. Nah, terus lanjut ke Palangkaraya sampai siang di Palangkaraya. Nah, sampai siang di Palangkaraya, ya kan, beli cemilan di Hypermart atau Indomaret, mampir ambil uang untuk isi bensin. Mereka melanjutkan lagi perjalanan ke Kasongan. Nah, itu sambil jalan itu sambil ngecek mobil yang mencurigakan, mereka tetap ngecek plat, ya kan. Nah, sampai di kilometer 38 pos lantas, ya kan, lewat 1 kilo, kilometer 39 mereka menemukan ada mobil pickup parkir di pinggir jalan. Mereka cek lagi itu mobil pickup. Dan menurut aplikasi di situ ada ketidakcocokan warna, ya kan? Di aplikasi itu warna hitam atau putih, mobilnya beda. Jadi mampirlah mereka mau menanyakan. Jadi posisi mobil, ini mobil pickup itu, mereka stopnya di depan mobil, kurang lebih 2 meter lah tadi saya tanya. Jauh nggak? 2 meter aja katanya. Kan sampai di depan, Anton kan pakaian preman kan? Dia bukan pakaian dinas, dia pakaian bebas. Jadi Anton turun, nemu ini sopir, tuh posisi ditutup masih. Dia ketok pintu kaca, dibuka oleh sopir itu setengah. Nah, jadi sopir itu karena bangun tidur atau seperti apa, jawabannya agak keras. Ada apa? Nah, kayak gitu jawabannya, ya kan. Terus kata Anton, bolehkah kami ngecek surat, ya kan. Nah, terus berdebatlah mereka. Berdebatnya karena apa? Kalau menurut Anton, orang itu tidak percaya dia dari kepolisian, sebab pakaian dia pakaian preman. Ribut di pinggir jalan, berdebat. Akhirnya karena Anton tahu dia salah, dia baliklah ke mobil dia tadi. Saat dia balik ke mobil dia, orang ini ngikutin. Jadi mereka berdebat lagi di samping mobil Anton, yang samping Sigra tadi. Tetap berdebat situ, berdebat. Akhirnya karena mobil itu kan transparan tuh, mobil Anton dari luar kelihatan ke dalam. Nah, Anton ngelihat si Heri memindahkanlah senpi tadi. Anton kan awalnya duduknya di samping driver tuh, sebelah kiri. Nah, si Heri itu memindahkan senpi dari depan ke belakang. Dipindahkan. Nah, setelah itu dipindahkan, Heri membuka pintu kaca, bukan pintu mobil ya, pintu kaca. Masuk aja, jangan ribut di pinggir jalan, nggak enak dilihat orang. Ya kan? Nah, jadi karena mendengar masuk tadi, masuklah Anton masuk yang ke tengah. Si sopir tadi, korban tadi masuk ke posisi Anton yang awal, yang depan. Nah, jadi baru pintu mobil ditutup, ini tutup nih, plak, Heri langsung jalan. Bingunglah Anton, wah ngapain jalan, kemana kita? Gitu. Nah, berdebat, mereka tetap berdebat. Akhirnya keluarlah kata, kami ini dari Polda. Baik si Anton maupun si Heri bilang, kami dari Polda. Nah, karena dia nggak percaya, mungkin ujung-ujungnya dia nanya, mana surat perintah?
ya kan? Saat dia tanya surat perintah tidak ada, ya kan? Dia makin yakin mungkin dalam hatinya, ya kan? Akhirnya tadi terjadi perdebatan karena Anton emosi ngelihat di samping ini ada senpi, itu yang diambil. Dia ambil ini senpi, ya kan? Dia dor 2 kali. Posisi awal di sini, yang kedua agak di sini. 2 kali penembakan. Dari belakang ya, Antonnya? Ya, Anton pas di belakang dia, betul. Ya, jadi posisi dia emosi dan pengaruh sabu tadi, ya kan, mungkin lagi tinggi-tingginya atau apa, jadi kepancing juga debat, akhirnya ketembaklah 2 kali. Nah, saat terjadi penembakan itu, sudah Anton tetap di belakang, posisi mobil itu tidak ada stop, tetap jalan meskipun pelan. Tetap jalan sampai ke Kasongan, kurang lebih sampai apa, Rujak Bupati itu ya, putar balik lagi ke arah Palangkaraya, putar balik. Ya kan, terus ada melihat jalan tanah, Heri belok kiri, ya kan, belok kiri kurang lebih masuk 100 meteran, mereka berpikir mau buang itu mayat, tahu-taunya di depan ada pos security, nggak jadi buang, putar balik. Nah, dalam posisi putar balik itu di tengah jalan, mereka mau buang lagi, sempat stop lagi di situ, nggak taunya ada sepeda motor lewat, nggak jadi lagi mereka buang, akhirnya mereka bawa lagi ke jalan raya, balik terus perjalanan ke Palaka lagi. Nah, posisi berapa kilo, ya kan, ada lihat lagi jalan sebelah kanan, masuk mereka ke situ. Kurang lebih 300 meter speed, ya kan, akhirnya stop. Heri keluar dari pintu samping, ya kan, ke pintu korban tadi yang depan, dia buka ke pintu. Jatuhlah itu mayat. Ya kan, jatuhnya ke lantai, ke tanah. Ya kan? Heri bilang, bantu Ton, ini ngangkat ini. Nah, Anton mau buka, rupanya pintu mobil Anton itu tidak bisa dibuka dari dalam. Ya kan? Jadi pintu yang tengah itu bisanya dibuka dari luar aja, dari dalam nggak bisa dibuka. Nah, jadi cuma keburu dia narik, dia gelindingkan. Duluan masuk parit, baru dia buka, dia bantu Anton untuk buka dari luar. Buka pintu, Anton keluar, ya kan, mereka lihat situasi aman. Nggak ada orang, nggak ada apa, kira ditinggal lah, tetap Heri yang bawa. Setelah itu mereka keliling-keliling, menenangkan diri lah rasanya kan, menenangkan diri keliling-keliling, ketemu genangan air dengan tujuan membersihkan tadi yang bercak-bercak darah, karpet itu dibuang,